Sebentar, apakah kalian tahu kejadian ini? Ya, pasti banyak di antara kita yang tidak asing lagi kan? Dan apakah kamu tahu kalau sebenarnya kejadian itu sudah diramal? Dan itu adalah salah satu ramalan yang beneran terjadi dari sekian banyak ramalan yang akan kita bahas kali ini. Hai guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini yang penuh dengan cerita seru dan hal-hal yang gak kalah menarik. Kali ini kita bakal bahas tentang hal yang pasti bikin kalian mikir dua kali. Ramalan-ramalan yang katanya mengguncang dunia. Itu benar atau cuma kebetulan? Dan itu dia yang bakal kita ulik bareng-bareng. Jadi siap-siap deh buat dengerin ramalan dari orang-orang legendaris yang katanya bisa tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Bikin penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai. Tapi sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tombol like-nya. Pastikan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video baru berikutnya. Oh ya, disclaimer sebelumnya, kalau kalian menemukan candaan-candaan kecil di dalam video, itu hanya bertujuan untuk hiburan dan bukan bermaksud mengejek suatu peristiwa atau pihak manapun. Sebelumnya terima kasih banyak kepada akun YouTube dengan nama Jax4167 karena sudah komen di video sebelumnya. Nah, jadi untuk kalian, silahkan ketik komentar kalian semenarik mungkin di bawah, karena siapa tahu komentar kalian jadi shoutout di video berikutnya. 1. Nostradamus, ramalan yang mengguncang sejarah dunia. Oke, kita mulai dengan seorang pria yang namanya udah sering banget terdengar, bahkan sampai jadi meme. Siapa lagi kalau bukan Nostradamus? Ternyata, selain terkenal dengan nama yang terdengar kayak judul film horor itu, Nostradamus juga dikenal karena ramalan-ramalan yang katanya akurat banget. Dia menulis buku Les Prophètes yang isinya lebih dari 900 quatrain. Bayangin aja, 900 lebih. Nah, kalau bikin naskah YouTube, itu juga bikin waktu yang lama. Apalagi kalau harus nulis 900 puisi ramalan. Nah, satu ramalannya yang paling dikenal adalah tentang kebakaran besar di London pada tahun 1666. Nah, sebenarnya dia itu menulis dengan bahasa Inggris. Nah, tapi di sini kita akan bahasanya dengan terjemahannya secara langsung. Darah orang yang benar akan melakukan kesalahan di London, terbakar melalui petir pada 23/6. Nah, kalau kita mikir-mikir, mungkin Nostradamus udah bisa jadi dukun cuaca. Karena kebakaran besar itu terjadi di London pada 1666. Ya meskipun nggak ada petir yang terlibat. Tapi ya bisa jadi Nostradamus ini punya jam terbang yang tinggi di dunia ramalan. Jadi dia bisa dibilang nangkep momen-momen kayak gitu. Entah ini memang ramalannya yang akurat atau cuman kebetulan, bagaimana pendapat kalian? Dua, ramalan Nostradamus tentang Hitler dan Perang Dunia II. Kita lanjut ke yang lebih seram. Nostradamus juga sempat meramalkan tentang kelahiran Adolf Hitler. Mungkin dia udah punya radar super canggih waktu itu, kayak radar di film-film aksi. Dia bilang, dari kedalaman barat Eropa, seorang anak muda akan lahir dari keluarga miskin. Dia yang dengan lidahnya akan menggoda banyak pasukan. Ketenarannya akan meningkat menuju kerajaan timur. Kalau diterjemahin ke zaman waktu itu udah kayak ramalan tentang seseorang yang bisa memimpin Jerman, memanipulasi orang-orang dengan pidatonya, dan akhirnya jadi penguasa besar di Eropa, kayak di film-film blockbuster. Tiga. Masih dengan orang yang sama, Nostradamus dan serangan 911. Oke, kita ke ramalan yang lebih sedikit mendesak nih. Nostradamus juga diperkirakan meramalkan serangan 911 yang terjadi pada tahun 2001. Dia bilang, 2 burung baja akan jatuh dari langit di Metropolitan. Langit akan terbakar pada garis lintang 45 derajat. Api mendekati kota besar yang baru. Nah,
Mungkin orang-orang kalau waktu itu mikirnya kalau ini benar, Nostradamus bukan hanya cuman ahli ramal, tapi juga udah bisa jadi peramal cuaca dan peramal peristiwa dunia juga. Bayangin, dia bisa nebak serangan teroris yang melibatkan pesawat jatuh ke gedung tinggi. Yang mungkin burung bajai yang dia maksud itu adalah pesawat. Empat, Baba Vanga, ramalan tentang tsunami Samudra Hindia 2004. Next, kita lanjut ke peramal terkenal lainnya, Baba Vanga. Wanita asal Bulgaria ini terkenal banget. Ya meskipun dia, dia buta, katanya dia bisa meramalkan bencana besar. Salah satu ramalannya adalah tentang tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Dia pernah bilang kayak gini, sebuah gelombang besar akan menutupi pantai besar, dan orang-orang akan mati di bawah air. Wah, tentu setelah mendengar ramalan ini benar-benar bikin merinding. Karena memang terjadi pada tahun 2004 dan menewaskan lebih dari 230.000 orang. Dan Baba Vanga kayaknya punya koneksi langsung ke alam gaib. Bisa tahu bencana alam yang begitu besar. 5. Ramalan Baba Vanga tentang serangan 911. Nah, jadi ternyata Baba Vanga itu juga punya ramalan yang mirip dengan Nostradamus soal 911. Dia itu bilang kayak gini, horor, saudara-saudara Amerika akan jatuh setelah diserang oleh burung baja. Nah, mungkin keduanya ini memang punya sihir ramalan yang mirip-mirip. Ya, kayak kembar identik, tapi ya beda zaman dan tempat. Ya nggak heran juga sih kalau banyak orang bilang mereka berdua ini punya kekuatan supernatural yang keren banget. 6. Ramalan kalender Maya, kiamat yang tak terjadi pada tahun 2012. Nah, siapa di sini yang masih ingat ramalan kiamat 2012? Setiap tahun kita disuguhkan dengan teori kiamat. Dan 2012 adalah puncaknya. Banyak yang percaya kalau kalender Maya mengindikasikan akhir dunia. Tapi ya pada 21 Desember 2012 kita cuma dapat liburan panjang, bukan kiamat. Pihak Maya sendiri mungkin lagi mikir, kalian ngerti gak sih cara baca kalender kita? Dan mungkin sebenarnya kalender Maya cuma bilang bahwa itu adalah akhir dari satu siklus panjang. Dan bukan berarti dunia bakal hancur. Jadi kita jangan terlalu percaya sama ramalan-ramalan seperti itu. Apalagi kalau itu cuma kalender yang habis dipasang di dinding kantor. 7. Ramalan Elon Musk dan masa depan manusia di Mars. Ngomong-ngomong soal ramalan, gimana kalau ramalan masa depan yang lebih modern? Elon Musk atau Mas Elon, si jenius teknologi, bilang bahwa manusia bakal hidup di Mars sebelum tahun 2050. Nah, tapi kita juga nggak tahu sih apakah nanti Elon akan bakal jadi Raja Mars. Tapi kalau sampai beneran terjadi, mungkin kita semua bakal punya teman orang Mars. Wah, apakah dari kalian ada yang sudah liburan ke Mars? 8. Stephen Hawking dan kecerdasan buatan. Ramalan tentang masa depan AI. Oh ya, Stephen Hawking juga punya peringatan serius tentang kecerdasan buatan atau AI. Dia pernah bilang, AI bisa jadi hal terbaik atau terburuk yang pernah terjadi pada umat manusia. Jadi jangan terlalu sering main game sama robot ya. Siapa tahu nanti robot malah jadi bos ke kita semua. Seperti di film Terminator. Nah, kalau udah ngomongin ramalan, jadi makin penasaran. Mana yang benar dan mana yang cuma kebetulan. Tapi satu hal yang pasti, hidup ini memang penuh kejutan. Dan mungkin kita semua cuman lagi berusaha mengungkap misteri besar yang ada di depan kita. Jadi menurut kalian,
ramalan-ramalan ini beneran terjadi karena sesuatu yang lebih besar atau cuma kebetulan aja. Perlu juga kita ingat lagi kalau kita hanyalah manusia, dan yang menentukan apa yang terjadi ke depannya tetaplah Tuhan kita. Jadi, jangan terlalu percaya akan adanya sebuah ramalan dan tetaplah percaya pada yang di atas. Nah, jadi kita sudah sampai di ujung video. Nah, buat kalian yang menonton sampai habis, terima kasih banyak telah menonton. Dan sekian dari channel Sio Semesta. Terima kasih dan sampai jumpa.